沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に Halo semua, selamat datang di podcast Sakura Session. Balik lagi sama aku, Azizi 9A, yang bakal nemenin waktu sampai kalian selama beberapa menit ke depan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget. Kalau kalian suka dengerin lagu J-pop, pasti sudah gak asing lagi sama grup duo raksasa asal Jepang, YOASOBI. Nah, kali ini kita gak akan bahas lagu-lagunya, melainkan sosok penting di balik vokal indah. Siapa lagi kalau bukan Ikura? Siapa sih karya Ikura? Yuk kita ulik bareng-bareng. Siapa itu Ikura? Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama nama aslinya. Nama panggungnya memang Ikura, tapi nama aslinya adalah Lilos Ikuta. Dia lahir pada tanggal 25 September tahun 2000. Berarti sekarang usianya sudah masuk pertengahan 20-an ya. Masih muda banget, tapi prestasinya sudah mendunia. Fakta uniknya, Ikura ini lahir di Chicago, Amerika Serikat. Dia sempat tinggal di sana sampai usia 3 tahun sebelum akhirnya pindah dan besar di Tokyo, Jepang. Mungkin itu juga ya yang bikin pelafalan bahasa Inggris dia terdengar bagus banget saat menyanyikan lagu-lagu YOASOBI versi bahasa Inggris. Ikura ini tumbuh di keluarga yang cinta musik. Ayahnya suka main gitar dan kakak-kakaknya juga aktif bermusik. Gak heran kalau sejak kecil Ikura sudah punya cita-cita jadi penyanyi dan pencipta lagu. Keren banget kan? Sejak SD, dia bahkan sudah mulai menulis lirik lagunya sendiri. Nah, sekarang mari kita bedah apa yang bikin suara Ikura ini begitu spesial. Kalau kalian dengerin lagu YOASOBI seperti Yoruni Kakeru atau Idol, kalian pasti sadar kalau lagunya punya tempo yang cepat banget. Liriknya padat dan nadanya lompat-lompat. Tapi hebatnya, Ikura bisa menyanyikannya dengan sangat stabil, jernih, dan tanpa terdengar kehabisan nafas. Karakter suara Ikura itu sering disebut crystal clear atau sebening kristal. Suaranya tinggi, murni, dan punya power yang kuat. Dia punya teknik kontrol nafas yang luar biasa. Gak cuma itu, emosi yang dia salurkan lewat lagunya selalu sampai ke hati pendengar. Mau lagunya sedih, ceria, atau penuh misteri, Ikura selalu sukses membawakannya dengan sempurna. Sebelum sesukses sekarang bersama produser Ayase di YOASOBI, perjuangan Ikura gak instan loh. Dia memulai karirnya sebagai penyanyi jalanan. Dia tampil solo dengan gitar akustiknya, bernyanyi dari satu sudut jalan ke sudut jalan lain di Tokyo. Dia juga sempat bergabung dengan grup vokal bernama Plussonica. Di sana, dia mengasah kemampuannya menyanyikan lagu-lagu cover bersama musisi muda lain. Sampai akhirnya, pada tahun 2019, Ayase mengajaknya untuk membentuk YOASOBI. Proyek yang awalnya cuma coba-coba ini, ternyata meledak dan mengubah hidupnya dalam semalam. Banyak orang yang mengira Ikura hanya bernyanyi untuk YOASOBI, padahal dia punya karir solo yang gak kalah keren dengan nama aslinya, Lilos Ikuta. Kalau di YOASOBI, musiknya cenderung elektronik dan penuh energi. Karir solo Lilos Ikuta ini justru lebih intim. Lagunya banyak yang bergenre pop akustik dan balad yang menenangkan. Dia menulis sendiri lagu-lagunya, mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara jujur. Jadi, kalau kalian lagi butuh lagu pengantar tidur yang tenang, coba deh dengerin lagu-lagu solonya Lilos Ikuta. Di luar studio rekaman, Ikura dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, ceria, dan murah senyum. Di media sosialnya, dia sering membagikan momen-momen sehari-hari yang sangat relatable dengan anak muda seumurannya. Kontras banget sama penampilannya di panggung yang super karismatik. Selain proyek solonya, Ikura juga sering banget terlibat dalam kolaborasi besar lainnya. Dia pernah mengisi suara untuk film anime, menyanyikan lagu tema untuk berbagai drama Jepang, hingga berkolaborasi dengan musisi internasional.
Hal ini membuktikan kalau musikalitas seorang Lilas Ikuta itu sangat luas dan gak terbatas dalam satu genre saja. Di luar studio rekaman dan panggung megah, Ikura dikenal oleh banyak penggemarnya sebagai sosok yang sangat ramah, ceria, dan murah senyum. Ia juga kerap kali membagikan keseruan di balik layarnya, sampai interaksi yang kocak dan akrab bayang Ayase di media sosialnya. Kontras banget kan? Di panggung dia bisa terlihat super karismatik dan mengintimidasi dengan vokalnya yang kuat. Tapi di kehidupan nyata, dia tetaplah seorang gadis muda yang menggemaskan dan sangat relatable dengan anak muda seumurannya. Gak terasa, kita sudah di penghujung acara episode kali ini. Seru banget ya ngobrolin perjalanan hidup seorang idola. Dari apa yang kita bahas tadi, kita bisa belajar satu hal penting dari seorang Ikura. Dia bukan cuma sekedar penyanyi yang beruntung karena lagunya viral di TikTok atau YouTube. Ikura adalah contoh nyata dari seorang pekerja keras yang sudah memupuk bakat musiknya sejak kecil. Dia melewati fase yang gak mudah, mulai dari bernyanyi di trotoar jalanan yang dingin, ditonton oleh segelintir orang saja, sampai akhirnya takdir membawa dia bertemu Ayase dan bisa tampil di panggung festival internasional yang megah di berbagai belahan dunia. Suara emas, kontrol napas yang jenius, dan ketulusannya dalam bermusik terbukti sukses menyihir jutaan telinga di seluruh dunia. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apa lagu YOASOBI atau lagu solo Lilas Ikuta yang paling membekas di hati kalian? Atau mungkin ada penampilan live dia yang pernah bikin kalian merinding sampai sekarang? Yuk, ceritain pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Atau bisa juga langsung tag akun media sosial podcast ini ya. Aku pengen banget baca cerita-cerita seru dari kalian sesama pecinta J-pop. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia dengerin Sakura Session dari awal sampai menit terakhir ini. Jangan lupa untuk terus dukung karya-karya musisi hebat seperti Ikura dengan mendengarkan lagu mereka di platform resmi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi.